Shalom, selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Kembali pada malam hari ini kita akan masuk dalam renungan malam hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam kehidupan yang kami jalani sampai saat ini, di mana malam hari ini kembali kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu yang menjadi suluh dalam langkah juang kami. Mari kuasa Roh Kudus memberi pertolongan sehingga kami dapat beroleh pengertian akan firman-Mu, dan kami pun hidup seturut dengan firman-Mu. Urapi dan pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian yang bersama-sama merenungkan firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada malam hari ini yakni dari Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24, dan saya ajak kita untuk merenungkan dengan satu tema, bahagianya orang yang mengenal Allah. Bahagianya orang yang mengenal Allah. Bapak Ibu, dalam ayat sebelumnya itu berbicara tentang 70 murid yang kembali kepada Yesus. Mereka bersukacita, mereka bergembira karena setan-setan pun takluk kepada mereka. Namun Yesus mengatakan yang lebih mereka berbahagia adalah karena nama mereka terdaftar di surga. Pada ayat yang ke-20. Nah, pada ayat 21 sampai 24 ini mendengar atau pada waktu itu juga bergembiralah Yesus. Bagaimana ia bergembira ketika karunia Bapa diberikan atau ditujukan kepada orang yang kecil, orang yang rendah hati, atau orang yang tak dipandang oleh dunia. Jadi Yesus mengucap syukur bagaimana Bapa yang ia panggil dan di sini mengaruniakan apa yang ingin didengar oleh orang bijak atau para nabi, orang pandai, tetapi itu dinyatakan kepada orang yang kecil, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dilanjutkan setelah Yesus bergembira dan bersyukur atas karunia yang diberikan Sang Bapa kepada orang-orang kecil, kepada mereka yang rendah hati. Kemudian ia pun mengatakan, berbahagialah mereka yang melihat, yang mendengar apa yang orang lain ingin lihat, ingin dengar, tetapi mereka tidak mampu. Dan ini adalah suatu kebahagiaan para murid yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, sungguh menjadi kebahagiaan bagi orang-orang percaya ketika kita dapat mengenal Allah. Kita dapat mendengar dengan jelas ketika ia berfirman kepada mereka melalui berbagai hal. Kita dapat memahami kehendak Allah, dan semua itu tentu dikaruniakan Allah kepada kita. Bagaimana suatu kebahagiaan ketika kita mendengar, ketika kita mengenal, ketika kita memahami kehendak Allah, maka kehidupan kita pun akan dituntun untuk selalu hidup di dalam kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagaimana tema kita tadi, bahagianya orang yang mengenal Allah, mendengar kehendaknya, memahami kehendaknya, pun mampu untuk melakukan kehendaknya, akan menjadikan hidup orang-orang percaya itu dipenuhi dengan sukacita. Bahkan ketika hidup dalam kehendak Tuhan, damai sejahtera Allah itu akan senantiasa ia rasakan. Kebahagiaan mengenal Allah membimbing kita menjalani hidup ini dengan benar. Hidup yang dijalani dengan benar itu akan membawa damai sejahtera. Bukankah setiap orang dalam menjalani kehidupan ini menginginkan kehidupannya dipenuhi dengan damai sejahtera? Maka kenallah Yesus.
Itu suatu kebahagiaan bagi kita. Mengenal Yesus, mengenal kehendaknya, mendengar suaranya ketika ia berbicara melalui berbagai hal, membuat kita dapat mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Nah, Yesus katakan kepada para murid, berbahagialah kamu. Ya, katakan banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak dapat melihat. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi mereka tidak dapat mendengar. Oleh karena itu, bagi kita sebagai orang percaya, mengenal Allah adalah suatu kebahagiaan. Nah, dalam kehidupan yang kita jalani, mari kita semakin mengenal Allah dengan pertolongan Tuhan. Sang Bapa mengaruniakan kepada kita segala sesuatu untuk semakin mengenal Dia dan semakin hidup di dalam kehendak. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mengucap syukur, kita menaikkan doa. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, kami sebagai orang percaya, ketika kami dapat mengenal Engkau, maka kami merasa bahagia, berbahagia, menjadi orang percaya yang merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Engkau mengaruniakan kepada kami apa yang mampu untuk kami mengerti tentang jalan-jalan Tuhan. Engkau membuat mata kami dapat melihat dengan benar apa yang Tuhan inginkan. Engkau pun membuat telinga kami dapat mendengar apa yang Tuhan suarakan untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa semakin mengenal Engkau, dan dalam kehidupan yang kami jalani, ketika kami hidup di dalam kehendak-Mu, maka hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Berkati Bapak Ibu sidang jemaat yang merenungkan firman Tuhan ini, biarlah damai sejahtera hidup mereka boleh senantiasa mereka rasakan, kadang mereka mengenal Allah, mendengar suara-Mu, dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.